Jauh di ujung utara dunia, di mana langit dan es bertemu, para tetua suku Inuit yang udah membaca langit selama ribuan tahun punya sebuah pesan. Mereka bilang ada sesuatu yang berubah secara fundamental di planet kita. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan telusuri pesan mereka. Sebuah cerita yang ternyata menghubungkan kearifan kuno dengan data ilmiah modern. Nah, ini dia, inti dari pesan mereka. Sebuah klaim yang jujur aja cukup mengejutkan. Menurut para tetua Inuit, bumi kita ini udah bergeser. Ini bukan lagi soal cuaca yang sekedar berubah ya, tapi mereka percaya fondasi planet kita sendiri udah miring ke utara. Dan yang bikin klaim ini jadi lebih luar biasa lagi adalah soal penyebabnya. Menurut mereka, ini bukan karena emisi yang disebabkan manusia, bukan itu. Para tetua ini percaya kalau yang mereka saksikan adalah akibat langsung dari pergeseran fisik planet bumi itu sendiri. Oke, sebelum kita gali lebih dalam pengamatan mereka, penting banget buat kita kenal dulu. Siapa sih yang menyampaikan pesan ini? Siapa sebenarnya suku Inuit itu? Suku Inuit, yang namanya berarti orang-orang, adalah para master bertahan hidup di lingkungan paling ekstrem di muka bumi. Kita bicara soal Arktik Kanada, Greenland, sampai Siberia. Coba bayangin deh, hidup dalam kegelapan total selama berbulan-bulan, di mana satu-satunya GPS kamu adalah bintang di langit, dan satu-satunya peta adalah cara salju tertiup angin. Pengetahuan ini bukan sekedar tradisi buat mereka, ini adalah kunci supaya mereka tetap hidup. Sekarang, yuk kita dengarkan pengamatan spesifik dari para tetua ini. Apa sih yang sebenarnya mereka lihat sampai mereka bilang langit telah berubah? Ini dia pengamatan kunci pertama mereka. Matahari katanya udah nggak terbit di tempat yang sama lagi. Bukan cuma itu, mereka ngerasa posisi matahari sekarang lebih tinggi di langit yang bikin hari jadi lebih cepat panas dan suhunya lebih tinggi. Ini perubahan yang benar-benar mereka rasakan langsung di kulit mereka. Ternyata, perubahannya nggak cuma soal matahari. Peta langit mereka, yaitu bintang-bintang yang udah jadi pemandu arah selama ribuan tahun, sekarang terasa salah. Coba bayangin deh, kompas paling terpercaya yang kamu punya tiba-tiba jadi ngaco. Nah, itulah yang mereka alami. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh, ada perubahan nyata yang bisa diukur. Dulu, jendela waktu mereka untuk berburu di siang hari cuma 1 jam. Sekarang, mereka dapat 2 jam. Ini adalah perubahan konkret yang memengaruhi ritme hidup mereka sehari-hari. Dan perubahannya masih berlanjut. Cuaca yang dulu bisa mereka prediksi dengan akurat, sekarang jadi nggak menentu. Arah angin yang dominan udah bergeser, dari utara ke timur yang lebih kencang. Bahkan gundukan salju, yang biasa mereka pakai sebagai penunjuk arah alami, sekarang bentuknya beda, menunjuk ke arah yang baru. Seluruh sistem pengetahuan lingkungan mereka seolah sedang diuji ulang. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik dan makin kompleks. Karena sumber yang kita bahas ini nggak cuma berhenti pada kesaksian kuno, ia mencoba mencari benang merah dengan sains modern. Lebih spesifik lagi, artikel ini merujuk pada sebuah laporan berita dari CNN, tertanggal 20 April 2011. Laporan ini membahas sebuah peristiwa geologis yang sangat besar yang terjadi di tahun itu. Dan isi laporannya ini, wah luar biasa. Laporan itu mengklaim bahwa gempa bumi besar yang terjadi di Jepang waktu itu nggak cuma mengguncang tanah, tapi secara harfiah telah menggeser seluruh planet kita dari sumbunya. Laporan itu bahkan memberikan angka yang spesifik untuk menggambarkan skalanya, yaitu 8 kaki atau kira-kira 2,4 meter. Angka 8 kaki itu lebih tepatnya merujuk pada seberapa jauh daratan Jepang bergeser. Dan untuk mendukung ini, sumber tersebut mengutip seorang geofisikawan, Kenneth Hadnot, yang mengonfirmasi kalau sebuah stasiun GPS memang bergerak sejauh itu. Nah, disinilah sumber ini mencoba menarik garis lurus antara apa yang diamati para tetua di Arktik dengan data gempa modern ini. Oke, kita udah lihat kesaksian para tetua, dan kita juga udah lihat data ilmiah yang dikutip. Tapi, kenapa dua hal yang kelihatannya berbeda ini dihubung-hubungkan? Jawabannya ada di konteks artikel ini diterbitkan. Ini adalah informasi yang krusial banget buat memahami sudut pandang penulisnya. Artikel ini ternyata nggak dipublikasikan di kategori sains atau lingkungan, tapi di bawah kategori yang sangat spesifik, yaitu Planet X, Nibiru. Ini udah ngasih petunjuk besar soal kerangka berpikir yang dipakai. Jadi apa sih Nibiru atau Planet X itu? Begini, dalam konteks sumber ini adalah nama untuk sebuah planet besar hipotetis. Kepercayaannya adalah orbit planet ini secara berkala membawanya mendekati bumi dan menyebabkan bencana besar. Nah, penting banget buat dicatat ya, kalau keberadaan planet ini sama sekali nggak didukung oleh astronomi modern dan sering dianggap sebagai teori konspirasi.
Dan disinilah semua kepingan puzzle-nya disatukan, setidaknya menurut narasi sumber ini. Artikel ini mengambil pengamatan para Inuit, mengambil data gempa yang dilaporkan, lalu menafsirkannya sebagai tanda-tanda atau bukti yang mendukung nubuat tentang kedatangan benda langit misterius ini. Semuanya dirangkai untuk menceritakan satu kisah profetik. Pada akhirnya, kita dihadapkan pada perpaduan yang unik ya. Ada pengetahuan kuno, data ilmiah, dan interpretasi profetik. Terlepas dari apakah kita percaya atau tidak dengan penjelasan sumbernya, ini menyisakan satu pertanyaan yang menarik banget buat kita pikirkan. Mungkinkah kearifan kuno dari mereka yang hidup paling dekat dengan alam, sebetulnya sedang melihat perubahan mendasar yang belum sepenuhnya bisa dipahami atau bahkan dijelaskan oleh sains modern?